Halo semuanya, ini adalah short sharing Procreate yang kedua, dan kita akan coba membahas sesuatu lebih detail dan juga ringkas. Yang pertama ini yang buat nanyain kalau kita mau beli brush itu di mana. Ini salah satunya ada di kolom descriptionnya YouTube Lusatan. Di situ ada dia jual brushes. Kita akan coba pencet. Nah, jadi kayak begini. Terus dia akan kasih tahu paketnya apa aja, dapat brushnya untuk apa aja, dan bahkan dia punya contohnya ya, contoh gambarnya kayak gimana. Terus di situ ada harganya, dan kalau misalnya kita pencet itu kita bisa beli menggunakan e-money. So kalau teman-teman mau beli brush kayak gitu, coba cari akun-akun channel-channel YouTube yang biasanya mereka emang pakai Procreate. Jadi biasanya mereka mostly jualan dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan coba untuk memasukkan foto ke dalam Procreate. Ini aku coba, ini bentuknya foto ya. Jadi pas dia masuk dia nggak ada layernya. Sekarang kita coba deh cari yang emang beneran foto. Nah, kita tinggal import aja langsung dari file kita. Ini langsung di dalam satu layer. Oke. Nah, kalau misalnya di swipe itu bisa delete, bisa duplicate dan lain-lain. Dan ceritanya aku mau bikin gambar yang mirip-mirip kayak gitu. Aku mau bikin awannya. Jadi caranya kita tinggal pencet aja satu jari kita buat nyari warnanya, untuk nyamain langsung ke warna si awannya. Terus tambahin layers baru, terus baru deh kita pilih brush yang cocok supaya bisa ngewarnain sesuai dengan apa yang kita mau ya gitu. Jadi gampang banget kalau mau eyedrop, biasanya cuman tinggal klik aja pakai jari, satu jari di warna yang kalian mau, nanti dia bakal keluar sendiri warnanya di kanan atas kayak gitu. Untuk bikin dia lebih smooth, di situ ada gambar jari telunjuk, itu kayak buat nge-smoothin. Jadi caranya sama ya, tinggal dipencet, terus kita bisa pilih bentuk brush untuk nge-smoothinnya itu brush yang mana, baru kita pakai buat bikin dia lebih smooth. So as easy as like that aja. Terus yang sebelah kiri itu seperti biasa untuk memperbesar dan memperkecil brush, terus juga untuk meningkatkan opacity-nya dan juga menurunkannya jadi lebih transparan atau lebih bold gitu. Nah, di sini kan ada layer tuh ya. Layer ini kalau misalnya kita tambah plus itu kan nambah layer. Kalau misalnya kita mau pindahin, kita tinggal pinch aja pakai tangan untuk mindahin si layernya kan. Kalau dia ada di paling atas, berarti dia emang ada di atas si gambarnya. Termasuk kalau misalnya si layernya kita pindahin ke bawah, si gambar yang kita gambar di layer tersebut jadi ada di paling bawah si gambar yang lain. Ini sih perlu latihan dan juga contoh ya. Jadi teman-teman bisa cobain aja sendiri langsung di Procreate masing-masing. Oke, sekarang kita lihat ke kanvas, terus kita bikin gambar baru. So, pertama aku akan pilih layernya. Di sini udah ada satu layer. Terus aku akan pilih brush. Brushnya ini kan beda-beda. Ada tipe brush yang kayak nerawang kayak gitu, dan ada yang dia emang bener-bener sebold itu. Dan kalau kita ketik lagi di sini, kita bisa brush studioin atau kita edit lagi si brush yang emang udah ada di si Procreate-nya. Selain teman-teman beli ya tadi, juga kita bisa nge-custom sendiri di brush yang udah ada. Ini contohnya, aku pakai brush, terus aku edit dikit, terus dia jadi beda gitu. Di fall off-nya semakin dikurangin, semakin dibesarin, itu bakalan kelihatan contoh-contohnya. Karena hasil tiap brush beda-beda, jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah melakukan banyak eksperimen sebanyak mungkin gitu caranya.
Oke, sekarang gimana caranya ngewarnain biar cepet? Sekarang aku ngambil brush yang dia nggak bolong-bolong dan dia nggak banyak tekstur, terus tinggal aku drop aja dengan cara pakai ujung nib si pensilnya, terus tinggal masukin si warnanya, digeser aja ke si gambar. Kalau misalnya kalian bikin gambarnya agak ngebolong, itu bakalan bikin si warnanya bocor. Ini sama aja sih kayak ngewarnain di aplikasi kayak Paint kayak gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri kalau aku pakai brush yang bolong-bolong kayak gini, hasilnya juga nggak akan bagus. Tapi kalau misalnya si brushnya emang nutup dan ngebold banget, maka si paintnya juga nggak akan bocor kayak gini. Oke, yang kedua atau ketiga atau keempat ya ini. Kita akan coba bikin lingkaran, terus aku tinggal ngedrop si warnanya aja tanpa aku harus warnain manual. Kita pencet layersnya dan pilih Alpha Lock. Itu akan bikin si gambar kita ini kekunci, tapi cuman di bagian yang udah kita warnain doang. Dan kalau misalnya teman-teman mau bikin bayangan, ini bener-bener cocok banget buat bikin bayangan. Pilih kayak brush yang bentuknya kayak spray atau apa, jadi si gambarnya itu ketika kita gambarin nggak akan keluar dari si gambar yang udah kita blok sebelumnya. Coba ya, kita perhatiin aja kalau teman-teman masih bingung sama penjelasan aku, tinggal lihat aja videonya kayak gini. Ini adalah contoh karena aku pakai Alpha Lock. Aku coba masukin warna biru dan ini aku pakai brushnya atau bisa kasih tekstur juga. Nah, jadi si warna birunya itu cuman ada di dalam si buletan merah. Tapi kalau misalnya aku bikin lagi lingkaran nih kayak gini, terus aku drop warnanya langsung tring kayak gini, tapi aku nggak pakai Alpha Lock. Jadi aku mau kasih tekstur tanpa aku klik si layernya, nah dia bakalan ngeblok ke semuanya kayak gini gitu. Itu bedanya kalau kita pakai Alpha Lock dan juga enggak gitu teman-teman. Oke, jadi sekarang aku mau ngasih tahu dan sharing tentang menggunakan reference. Jadi ceritanya aku ngegambar di sebuah layer, di satu layer aja nih, pakai ballpoint warna hitam. Tapi aku nggak mau si ballpoint ini kelihatan gitu. Jadi aku mau warnain, tapi aku nggak mau di layer yang sama si ballpoint ini. Jadi caranya aku selesain dulu gambar aku, terus habis itu aku masuk ke layer, dipencet, terus di paling bawah ada reference, dan si gambar di layer itu akan jadi referensi untuk layers yang lain. Jadi aku tinggal tambahin layers baru, terus aku mewarnai di layer yang baru tersebut. Nah, setelah udah selesai nih ceritanya, aku mau warnain semuanya dulu dengan warna yang sesuai sama si gambarnya. Ada warna kuning, ada warna krem, terus aku kasih warna pinkish buat si blushnya, buat pipinya. Aku tinggal pencet si layer kayak gini, terus kita delete. Tada, si hitamnya ini bakalan kehilang, bakalan nggak kelihatan. Atau kalau misalnya nggak mau dihapus, tinggal dipencet aja itu checklistannya biar dia nggak kelihatan lagi. Gitu caranya pakai reference. Oke, sharing selanjutnya adalah ceritanya aku mau menyatukan dua layer. Jadi aku gambar dulu ini di satu layer ya. Ini tuh kelihatan kan? Terus aku nambahin layer lagi. Aku mau gambar apa ya? Bulan kali ya, bulan atau bintang. Kita akan coba gambar apapun. Jadi kan biasanya kita udah punya beberapa gambar. Kita bedain layer supaya memudahkan waktu mewarnai. Tapi kita pengen jadiin dia di satu layer yang sama ketika udah selesai kan. Jadi caranya gampang banget caranya ya. Kita tinggal gambar aja di sini. Kita bikin dua layer yang kita mau. Terus habis itu aku pencet reference ya. Jadi tadi agak ke reference. Harusnya sih enggak. Caranya kita pencet layernya dan kita pinch aja caranya ya. Pakai jari kita. Ini pertama aku mau tambahin dulu bayangan di bulannya sedikit pakai Alpha Lock yang tadi. Oke. Kita pencet, terus kita pinch set kayak gitu. Nah, baru dia menjadi satu gambar
kesatuan dari 2 layer jadi 1 layer. Jadi kayak gitu caranya teman-teman, gampang banget kan. Sampai jumpa di Procreate ketiga lainnya ya. Bye.